Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jika kita berbicara tentang kematian, maka otomatis atau mungkin hampir semua orang akan takut atau merasakan ketakutan jika mendengar atau kita berbicara tentang kematian, karena itu sangat mengganggu perasaan kita. Tapi kematian itu kan sebenarnya jalan untuk kita kembali ke tempat kita semula, dimana kita memang tempat kita di sana. Hanya saja, kenapa kita, pertanyaan saya, kenapa kita takut kembali ke kampung halaman kita? Di sini mungkin ada apa-apanya. Mungkin dunia lebih baik dibanding dengan akhirat, atau ada sesuatu di dunia ini yang kita lebih cintai, yang kita lebih inginkan, yang takut kita tinggalkan, sehingga kita tidak mau mengalami kematian. Dengan kematian itu kita bisa kembali. Jadi ini sangat mengganggu, sulit untuk dimengerti, yang mungkin dalam pikiran kita berat, karena perasaan kita di sana itu tidak ada, karena memang kita tidak, hampir semua orang tidak mengetahui apakah kita pernah di sana. Kita tidak tahu, cuma kata Allah memang kita pernah di sana. Kita cuma di dunia ini hanya sekejap atau seperti mimpi. Nah, pertanyaan saya lagi, apakah dalam mimpi itu ada sesuatu sesuatu yang kita inginkan, kita cintai, sehingga kita tidak mau kembali sadar dari tidur kita, kembali kepada kehidupan yang sebenarnya. Jadi orang yang lebih mencintai dunia itu sebenarnya lebih suka tidur atau hidup dalam mimpi, hidup dalam ketidakpastian. Jadi orang yang tidak mau mengalami kematian, atau orang takut kalau mendengar orang berbicara tentang kematian, berarti dia takut untuk kembali ke kampung halamannya semula. Jadi kecintaan kita terhadap dunia itu mengakibatkan terhambatnya perjalanan kita kembali kepada kampung halaman kita yang sebenarnya, karena kita sudah terikat dengan dunia ini. Jadi berhati-hatilah dengan dunia ini. Orang kan mengatakan dunia ini hanya persinggahan, hanya sementara, tapi kita tidak mau tinggalkan. Mungkin kita hilang ingatan, kita tidak mau sadar bahwa di dunia ini hanya mampir, hanya singgah sekejap, sebentar. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan. Tapi ketika kita turun dari bus, kita tidak mau naik bus lagi, kita berjalan-jalan keliling-keliling, kita sudah mencintai apa yang kita lihat di tempat persinggahan itu. Bahkan kita terikat dengan kemewahan di tempat singgah itu, sehingga kita tidak mau naik bus dan melanjutkan perjalanan untuk pulang di kampung halaman kita. Nah, inilah dunia yang mengikat. Bahayanya dunia di sini. Kita sangat-sangat terpesona dengan dunia yang hakikatnya itu fiktif, tidak ada.
nisbi. Dunia itu boleh dikatakan bayangan semu, hanya dimensi yang tidak pasti. Tapi hampir semua orang terikat dengan dunia ini. Nah, ini bahayanya di sini. Karena keterikatan itulah turun namanya peringatan, petunjuk-petunjuk. Kita diberitahukan bahwa kamu hanya dalam perjalanan. Yuk kembali. Kita diberi petunjuk. Ini jalan untuk kembali. Ini jalan yang lurus. Telusuri jalan ini. Kita diberi petunjuk. Hanya saja memang kita sudah terikat kuat, terikat jauh dengan dunia. Sedangkan kita sudah ditunggu-tunggu untuk kembali. Allah sudah menunggu kita di sana untuk kembali. Allah sudah rindu dengan kedatangan kita. Tapi kita lebih mencintai dunia, dicintai yang bertepuk sebelah tangan. Allah mencintai kita, menunggu kita dengan segala kerinduannya, tapi kita malah terikat dengan dunia. Kita mencintai dunia lebih daripada Allah. Allah mencintai kita, kita mencintai dunia. Mulut kita memang, wah, saya cinta Allah, itu biasa, relatif, semua orang bisa mengatakannya. Tapi pada kenyataannya, nah ini bahayanya. Sangat terikat dengan dunia. Maka kalau kita ingin dekat dengan Allah, kita ingin mencintai dengan Allah, maka lepaskan keterikatan kita terhadap dunia. Kita lepaskan semua dunia. Tapi bukan berarti kita harus tidak punya apa-apa, tidak. Bukan begitu maksudnya. Melepaskan keterikatan kita dengan dunia itu berarti kita tidak tergantung dengan dunia. Kita tidak ada ketergantungan dengan hal-hal dunia. Kita ambil apa adanya yang untuk keperluan kita. Kita tidak mencintai berlebihan. Itu namanya melepaskan keterikatan kita terhadap dunia. Kita tidak ada rasa ketergantungan terhadap dunia. Kita hanya bergantung kepada Allah saja. Nah, itu kita jalan untuk kembali kepada Allah. Jadi satu-satunya cara untuk bisa dekat dengan Allah adalah dengan melepaskan diri kita dari cengkeraman dunia, dari ketergantungan dunia ini. Jadi kita bisa kembali dengan aman. Di perjalanan kita akan aman di jalan. Kita di sana sudah ditunggu. Allah sudah merindukan kita. Jadi kalau Allah merindukan kita, kenapa kita takut untuk mati? Sedangkan kematian itu adalah cara yang umum, cara yang rasional untuk bertemu dengan Dia. Jadi tidak banyak cerita ini tidak. Yang lebih pasti itu adalah bagaimana kita melepaskan keterikatan kita terhadap dunia. Hanya kita menggantungkan diri kita kepada Allah, itulah jalan untuk kembali dengan aman. Dan pasti kita akan sampai. Kenapa? Karena di dunia saja kita sudah sampai. Apa-apa kita gantungkan hidup kita sama Allah. Apa-apa Allah, sedikit-sedikit Allah. Lama-lama Allah semua. Kita akan sudah sampai. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.